sambil kita ngerjain percobaan stek untuk air. Tadi waktu nyari-nyari styrofoam nih, kelihatan kan kita nggak perlu yang baru nih, aku nyari-nyari yang bekas. Biasa tujuannya buat ngurangin sampah yang ada di sana tuh, kita manfaatin. Pas aku nyari-nyari ketemu nih rumput beginian, jadi teringat nih. Ini aku nggak tahu namanya, cuman waktu aku SD dulu ada temen yang bilang kalau ini rumput ini kita taruh di baju bisa ngerambat sampai ke atas itu. Dulu sih pakai baju olahraga lengannya segini, dia naik lah sampai ke sini. Sekarang kita tes deh ya. Dulu sih berhasil. Sekarang kita tes, aku punya 2 rumput, yang satu yang rumput ini, yang satu rumput biasa. Kita taruh nih, yang ini di tangan yang sebelah kiri. Nih. Ini bentuknya daunnya itu. Nih, kalau kita sering ke itu pasti kelihatan deh rumput-rumput model begini nih, dia bercabang banyak biasanya di pucuk-pucuknya tuh kayak gini. Nah, kita coba ya, kita masukin. Nah, sementara yang ini rumput biasa nih, kita tes nih dua-duanya bisa jalan apa enggak ya. Yang satu aku masukin di sebelah kiri sini, yang satunya di sebelah kanan. Kita selip-selipin deh. Sama-sama kelihatan ya. Nih. Aduh. Kemana kau? udah kabur dia. Nah, bentar kita ulang biar kelihatan. Nih ya, ini kelihatan ujungnya, ini juga kelihatan ujungnya. Nah, aku sekarang mau sambil ngerjain stekan ini, ntar kita lihat bener nggak dia bisa ngerambat naik ini. Kelihatan ya nih. Juga nih buat mainan anak-anak, jadi ntar sambil menjelang minum air kita sambil bekerja, bisa sambil main. Ntar kalau kita udah tahu eksperimen ini kan kita bisa kasih tahu anak-anak kita, mereka pasti seru juga dong, penasaran apaan sih kok bisa rumput ngerambat di baju gitu kan. Tunggu ya, sambil aku ngerjain ntar kita lihat hasilnya. Guys lihat nih, kayaknya belum sampai 1 menit deh aku ngoprek-ngoprek ini daun. Lihat nih, udah tinggal buntutnya doang nih. Sementara yang ini masih panjang nih. Nah, believe it or not lah ya. Lihat ini. Tadi kan kelihatan tuh yang hijau-hijau di dalam apa masih muncul, karena ini tinggal 3 biji nih yang keluar. Tinggal ya kalau dibilang sih ekor kali ya. Tapi masa daun ekor sih. Tapi ya ini deh, lihat deh nih. Tinggal 3 biji. Sementara ini masih petunggul. Nah, kita lihat deh nanti beberapa menit ke depan kalau aku udah selesai ngeberesin ini, apa jadinya ini rumput ini, bener nggak sih dia bisa jalan dan ngerambat. Nih ya, kelihatan nggak sih metunggul sedikit nih, agak menggeronjal tuh. Kita tunggu ya. Nah teman-teman, balik lagi nih, yang tadi yang tanaman apa itu aku nggak tahu, rumput liar lah. Kelihatan nggak sih? Aduh, abaikan kuku yang hitam habis ngoprek-ngoprek tanaman. Ini udah di sini loh. Padahal kan tadi ujung di sini bareng sama si rumput yang satunya kan, sama-sama rumput. Nah dia udah nyampe sini loh guys, kelihatan kan? Tuh, tunggu, coba kita lihat nih. Jeng. Mana dia? Haps, tara. Baru kelihatan ujung-ujungnya, dan ini dia, tara. Nyampe kan dia ke atas, naikin lagi dia, tara. Nah, kita tutup lagi, kurang lama ya ngeliatnya ya. Nih rumputnya nih, ada kan tuh, padahal tadi dia posisinya di bawah ini loh, dan aku pakai manset kan ketat, coba ketat ke tangan, ngepres nih, dia bisa sampai ke atas ini loh. Kita tes nih apa bisa bakal sampai ke sini enggak, atau semakin naik lagi bisa enggak. Lihat ya, tunggu sampai nanti. Ini udah nggak tahu berapa menit, dan ini udah di sini nih, udah mulai gronjol di sini nih. Bisa nggak sih kelihatan? Nggak mungkin juga kan aku buka. Ini tuh udah di sini dia, padahal tadi dia di bawah sini, sama kayak nih. Sementara yang satunya masih tenang-tenang dia di sini. Yang satunya udah nih. Aku lurusin bajunya ya, nih. Kelihatan kan berbentuk dia agak segitiga nih.
lari kemana nih bos? Pernah tahu nggak sih rumput bisa merambat, bisa jalan di badan kita, padahal dia udah, kalau dibilang sih udah mati kali ya, orang kita udah cabut dari emaknya, udah diputus dari indukannya, bisa jalan. Coba nih udah di sini nih. Ajaib kan, hebat memang Tuhan itu menciptakan tanaman dengan luar biasa. Kita lihat lagi ntar dia kemana ya. Tanamannya kan udah di pucuk sini nih, kelihatan nggak sih Mutunggu, udah di atas banget. Kayaknya udah mentok deh, dia nggak bakal kemana-mana lagi. Jalannya sudah buntu, udah terakhirnya kelihatan kan, ada menggerunjung. Nah itu dia, berarti terbuktikan tadi yang dari bawah sini dia naik, sementara yang satunya ini udah sampai layu, udah letoy dia di sini, dia nggak kemana-mana nih. Nah terbukti ya si rumput bisa berjalan. Nah tadi tuh jam 9.02, sekitar 9.10 lah, sekarang nih 9:55, hampir sejam dia berjalan. Nggak orang doang yang butuh refreshing, rumput juga butuh refreshing. Tuh. Kelihatan. Baguslah. Nah teman-teman, inilah ini tanaman yang tadi ini. Ini kan yang tadi aku taruh. Ntar aku ambil dulu. Aku ambil dah yang di pundak tadi. Tara, ini dia. Ini udah sampai layu kan, udah sampai kusut. Nah ini dia nih tanamannya nih. Kalian yang sering di kampung mah pasti tahu ini tanaman ini. Aku pertama tahu ini waktu di kampung halamanku, kampung lahiranku di Batu Malang. Pasti pernah dengar kan Batu, kota wisata yang sekarang ngehits. Nah ini dia nih tanamannya. Mungkin di kampung kalian ada, nggak tahu sih namanya apa. Tapi mainan anak-anak SD di sana ya gini nih. Mungkin sekarang udah nggak ada lagi, sudah nggak tahu, bahkan mungkin beberapa orang nggak tahu kalau ini rumput bisa berjalan. Kampungnya anak-anak, suamiku, anak-anakku juga kaget lah ini rumput bisa jalan. Dan setelah mereka melihat baru percaya. Kalian juga bisa nih nunjukin ke anak-anak kalian atau keponakan, kasih tahu nih ada tanaman langka, ada tanaman unik, rumput bisa berjalan di badan kita, padahal dia sudah dicabut. Nih, udah dipotel gini. Jadi tadi tuh aku caranya gini nih, gini doang nih, potel gini, udah masukin ke baju, selipin gini doang nih tadi nih. Nah, kalian boleh nih bereksperimen, dan kalau kalian tahu nih alasannya kenapa, pasti ada dong alasan ilmiahnya mungkin ya. Ini kenapa sih rumput ini bisa jalan? Kalian boleh komen, kalian boleh share, karena aku sampai sekarang pun nggak tahu ini kenapa dia bisa berjalan, kenapa dia bisa mengerambat. Kalau anakku sih tadi bilang ini mungkin ada karena putih-putihnya nih Ma, ini kan karena kayak ada bulu-bulunya kan. Memang sih kalau dia lagi jalan di badan kita terasa kayak gatal-gatal, gerumut-gerumut gitulah. Cuman nggak semua rumput tuh kayaknya bisa begini. Nah ini bisa dibilang rumput langka. Aku pun kebetulan di depan rumah kan masih berhalamannya luas, masih lapangan luas, dan rumput ini pun udah nggak terlalu banyak. Jadi kalian yang pernah nemuin ini buruan deh nyobain, cek bener nggak bisa jalan sebelum lapangan di rumah kalian hilang, sebelum rumput-rumput ini berubah menjadi bangunan, menjadi mall, menjadi gedung. Nah selama masih ada ini, coba dulu deh kalian tes, nanti suatu saat kalian akan bercerita. Contohnya kayak aku nih taunya waktu SD dulu. SD berarti berapa ya, aku sekarang 39, waktu itu umur 7 tahun. Berarti udah 32 tahun, bener gak sih? Iya, dan aku baru nemuin ini lagi tuh, dan itu bisa aku ceritakan ke anak-anakku, dan mereka pun terpesona, opungnya pun terpesona, suamiku pun terpesona. Oke, silakan dicoba ya tanaman ini, tanaman yang unik dan langka. Kita bisa di halaman rumah pun kita bisa mendapatkan sesuatu yang unik. Nggak harus pergi jauh, nggak harus yang mahal, kita bisa dapat ilmu, kita bisa dapat pengetahuan yang baru. Ya, silakan dicoba. Akar tanaman tadi nak, nih ya guys, ini
pangkalnya, dan ini dia batang-batangnya ini. Ini dia. Dia kalau masih muda ininya sedikit, tapi semakin tua dia daun-daunnya ini semakin banyak. Nah, ini juga nih. Nah, kita bisa pakai yang model begini nih. Kalau udah gini nih udah bisa nih kita coba nih. Oke kan? Nah, kita coba cabut ya. Karena lagi kering, beginilah nih penampakannya nih. Kayaknya sih kalau secara biologi ya ini disebutnya akar serabut. Nah, boleh komen nih kalau aku keliru, kalian boleh komen nih. Nah, ternyata bawahnya pun mirip ya kayak ujungnya. Nih, dia banyak tunasnya.